Selamat datang di channel Belajar dari Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proses pemanenan padi menggunakan mesin kombin ini, dan juga akan membahas keuntungan dan kekurangan panen padi menggunakan mesin ini. Apa sajakah itu? Yuk kita langsung saja bahas. Rekan-rekan semuanya, saat ini saya sedang berada di sawah yang sedang melakukan proses pemanenan padi menggunakan mesin ini. Tepatnya berada di Desa Bancelok, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Mesin panen padi ini biasa disebut dengan nama combine harvester, yaitu pemanen kombinasi. Mesin ini merupakan mesin yang memiliki 3 fungsi sekaligus, yaitu menuai, merontokkan, dan juga menampi. Jadi hasilnya nanti adalah padi atau gabah bersih, bebas dari sisa-sisa dedaunan ataupun kotoran. Rekan-rekan semuanya, seperti yang kita lihat ini, mesin ini sejatinya adalah bentuk penerapan pertanian modern yang sudah umum digunakan di sejumlah negara maju. Dan sekarang hampir di seluruh desa-desa di Indonesia juga sudah mulai menggunakannya. Dilihat dari sisi petani, banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dengan menggunakan mesin ini. Di antaranya yaitu jumlah tenaga kerja, waktu, dan juga biaya. Lahan padi yang luas tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Seringkali kendala yang dialami oleh petani lokal adalah kurangnya tenaga kerja untuk melakukan panen, terutama di daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit. Tentunya itu sangat menyulitkan rekan-rekan semuanya. Walaupun misalnya sudah banyak mendapatkan tenaga kerja, maka otomatis biaya yang dikeluarkan juga banyak, dan ini bisa berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatnya. Berbeda dengan saat menggunakan mesin ini, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan rata-rata cuma 2-3 orang saja, dan harganya pun juga tidak dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja tersebut, karena hitungan harganya adalah hasil per karungnya. Kemudian keuntungan lainnya adalah dari segi waktu, rekan-rekan semuanya. Panen dengan menggunakan mesin seperti ini membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan panen manual seperti biasa. Dalam 1 hektar lahan padi hanya butuh waktu hitungan jam saja sudah selesai. Kalau mesin ukuran besar butuh waktu 3-4 jam saja. Sementara kalau mesin ukuran sedang butuh waktu 5-6 saja. Berbeda dengan panen cara manual atau biasa yang butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya, walaupun dengan jumlah tenaga kerja 10 orang lebih. Selanjutnya, keuntungan yang lainnya adalah dari segi biaya, rekan-rekan semuanya. Biaya panen menggunakan mesin ini jauh lebih murah dibandingkan dengan cara biasa. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa panen dengan cara biasa membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan juga waktu yang lebih lama. Maka otomatis biaya yang harus dikeluarkan juga besar. Plus ditambah lagi dengan biaya konsumsi. Kalau di sini panen menggunakan mesin ini, hitungan biayanya adalah per karung. Artinya per karung itu dihargai sekitar 23-25 ribu saja. Ini tergolong sangat murah karena petani atau si pemilik lahan padi cuma duduk manis nerima hasil jadinya tanpa ikut kerja sedikit pun. Dan kemungkinan di setiap daerah harganya berbeda-beda. Rekan-rekan semuanya, di balik keuntungan atau kelebihan yang sudah disebutkan di atas, tentunya mesin ini juga memiliki kekurangan. Dilihat dari sisi petani, kekurangan yang ditimbulkan dari mesin ini diantaranya adalah mesin ini membuat permukaan lahan atau tanah tidak rata.
tanah menjadi lebih padat dan saat dicangkul atau membuat bedengan menjadi agak sulit. Saat beroperasi, mesin dengan berat hampir 1 ton ini berlalu lalang melewati seluruh bagian lahan, dan hal inilah yang mengakibatkan permukaan lahan atau tanah tidak rata. Tanah menjadi lebih padat dan saat dicangkul atau membuat bedengan menjadi agak sulit rekan-rekan semuanya. Selain itu, pemotongan batang tanaman padi yang tidak sampai ke bagian bawah oleh mesin ini sehingga masih menyisakan setengah bagian batang membuat petani perlu memotong lagi secara manual. Karena kalau dibiarkan akan menyulitkan saat mencangkul atau membuat bedengan saat mau ditanami tanaman jenis lain. Namun hal ini tidak berlaku rekan-rekan semua jika lahan ini mau ditanami padi lagi, karena sisa-sisa batang tanaman padi itu bisa langsung dibajak kembali tanpa harus dipotong dulu. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih.